Selamat siang, selamat datang di perkuliahan Integer Programming. Suara saya jelas ya? Oke. Hari ini pertemuan kedua, materi maupun absen sudah saya sematkan di akun e-learning Unsri, di situs e-learning Unsri, jadi kalian bisa akses di sana PPT-nya, yang pertemuan pertama juga udah, sama PPT untuk pertemuan kedua hari ini. Absensi juga sudah saya set, tolong di absen di sana, jangan lupa. Bukan absen ya, daftar hadir, klik present, hadir. Oke, kalau nggak hadir ya di list aja, nanti langsung terklik absen. Oke, keluarkah screen saya sudah? Oke. Pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang pendahuluan integer programming, di mana sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pendahuluan linear programming. Kemudian kita akan ke bentuk standar versus non-standar, kemudian persoalan combinatorial optimization, dan aplikasi integer programming. Seperti biasa, tolong semua kamera di-on-kan, mikrofon tolong di-mute, kecuali jika ingin bertanya, supaya yang belajar dan saya mengajar lebih konsentrasi ya. Ganti ID Zoom dengan nama kalian masing-masing. Kembali saya mengingatkan bahwa mata kuliah integer programming ini mata kuliah pilihan. Jadi sebagai alat bantu kalian dalam pemilihan topik tugas akhir. Oke, berikut definisi integer programming. Seperti kita ketahui, integer programming, pemrograman bilangan bulat. Artinya, kalau di program linear, kita punya yang namanya variabel keputusan. Nah, di integer programming, kita juga punya yang namanya variabel keputusan. Variabel keputusan yang kita harapkan yaitu bernilai bulat. Tahu kan bulat itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi ada pembagian dari integer programming, di mana ada beberapa bagian atau variabel keputusan bernilai integer, dan beberapa variabel keputusan bernilai non-integer. Nah, peristiwa ini, kejadian ini, kondisi ini kita sebut dengan namanya mixed integer programming atau kita singkat MIP. Karena sebagian ada yang berbentuk bulat dan sebagian variabel keputusan berbentuk non-integer. Jika semua variabel keputusan yang dihasilkan bernilai integer, maka kita menyebutnya sebagai pure integer programming, pemrograman bilangan bulat murni. Ini adalah model mixed integer programming. Maksimumkan Z sama dengan CJXJ ditambah sigma DKYK. Dengan kendala AIJ DXJ ditambah sigma GIKYK kecil sama dengan BI. Bentuk model MIP hampir sama dengan bentuk model linear programming. Tetapi di sini terjadi pengelompokan yang mana variabel integer dan mana variabel non-integer. Seperti di sini, dari kendala kita bisa lihat nih, XJ besar sama dengan 0. Artinya namanya kendala non-negatif. Seperti program linear. Berarti nilai XJ itu 0 dan positif. Jadi dia kelompokkan di sini. Kemudian YK. YK diharapkan bernilai integer. 0, 1, 2, seterusnya. Dari tanda seperti ini kita bisa tahu kalau dia MIP. Kalau kendala yang di bawah ini dihapus, maka kita bisa menyebutnya sebagai linear programming. Ya. Nah, jadi kalau bentuk seperti ini, kita bisa menyebutnya sebagai MIP. Kalau kendala di bawah tulisannya keluarga.
Bentar ya. Tulisan saya muncul nggak di layar ya? Coretan saya, oke. Kalau bagian bawah yang saya coret merah, cuma kendalanya seperti itu. Kemudian yang ini saya coret, dan ini saya coret. Kita menyebutnya sebagai model linear programming, ya kan? Akan tetapi, jika tidak jadi saya coret, ini namanya mixed integer programming. Karena kendala yang di bawah ini merupakan kendala integer. Oke. Selanjutnya, semua huruf angka DJ, DK, AIJ, GI, KBI itu nilainya bisa positif, negatif, dan 0. Sehingga mereka disebut dengan namanya parameter. Bentuk model sebelumnya yang ini bisa dinyatakan dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi C transpose X tambah D transpose Y, AX tambah Y kecil daripada B, X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0, dan integer. Di sini saya bisa memberitahukan bahwa C itu sama dengan C1, C2, C3, sampai Cn. Dia tulisannya kecil, tegak, tebal, karena dia vektor, ingat. Kemudian X. X itu berarti X1, X2, X3, sampai Xn. Hal serupa juga terjadi pada D. D itu berarti D1, D2, D3, sampai Dn. Dan Y itu Y1, Y2, Y3, sampai Yn. Xn adalah variabel keputusan yang bernilai non-negatif. Sedangkan Y itu variabel keputusan yang bernilai integer. Dia nulisnya kecil, tegak, tebal. Kamu lihat ya tulisannya di bold karena dia merupakan vektor. Masih ingat definisi vektor? Matriks yang terdiri dari satu baris atau satu kolom. Kemudian pertanyaan saya, tahukah kenapa ini harusnya warna kuning? Kenapa harus ditranspos? Ya, karena syarat dua matriks dapat dikalikan jika ukuran jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua, sehingga C-nya itu harus kita transpos. Kemudian, bagaimana dengan si A dan G? A dan G matriks dong. A dan G merupakan matriks. A dan G merupakan matriks di mana jadi A11, A12 sampai A1N, A21, A22 sampai A2N, kemudian AM1, AM2, AMN. Dan matriks G sama dengan G11, G12 sampai G1N, G21, G22 sampai G2N, GM1, GM2 sampai GMN. Oke. Kemudian bagaimana dengan B? B juga dibuat kecil, tegak, tebal karena B merupakan vektor. Jadi bagaimana penulisan B? B1, B2 sampai BM. Oke, seperti itu ya. Tolong dicirikan kembali bagaimana bentuk model program linear dan bagaimana bentuk model mixed integer programming. Selanjutnya itu pengertiannya. M itu adalah jumlah kendala, N itu jumlah variabel yang kontinu, artinya yang tidak harus bulat. Kemudian P itu jumlah variabel yang bulat. Oke, ada C transpose, D transpose. C transpose itu vektor dengan N elemen, koefisiennya si yang variabel kontinu. D transpose itu vektor dengan P elemen, koefisien yang variabelnya integer. A itu tadi sudah saya jelaskan, matriks dia berukuran M kali N, M baris, N kolom. G itu juga matriks yang isinya GIK berukuran M kali P. Kalau B sisi kanan kendala,
X itu variabel yang kontinu, jadi kalau X besar sama dengan 0, kita sebutnya sebagai variabel kontinu. Kalau dia berbentuk bilangan bulat, kita disebutnya dengan variabel integer. Berikut adalah simple klasifikasi sederhana dari integer programming. Jadi kita punya nih namanya mixed integer programming, pemrograman bilangan bulat campuran. Jika semua variabelnya bernilai bilangan bulat, maka kita sebut namanya pure integer programming, pemrograman bilangan bulat murni. Jika semua variabelnya bernilai 0,1, maka dia disebut dengan pemrograman bilangan bulat biner, di mana terdiri dari kendala tunggal dan semua parameternya positif. Jadi kalau cuma satu kendala kita sebut dengan namanya knapsack problem atau persoalan knapsack. Kemudian, mixed integer programming, ya kan? Di mana semua variabelnya berbentuk bilangan bulat, tadi kita sebut dengan namanya pure integer programming. Kalau pure integer programming, dia punya satu kendala dan semua parameter, ingat parameter koefisien atau angka di depan variabelnya positif, maka kita sebut dengan istilahnya integer knapsack. Jika semua variabelnya berbentuk bilangan bulat, kita sebut dengan namanya knapsack problem. Kemudian MIP, MIP itu di mana semua variabelnya kontinu, artinya non-negatif, kita sebut kayak sebelumnya kita belajar di program linier. Kemudian mixed integer programming, dia dapat merelaksasikan semua bilangan integer dan disebut dengan namanya relaksasi linear programming. Sekarang yang paling penting dalam pemrograman bilangan bulat atau integer programming ini kita belajar tentang standar versus non-standar form. Standar versus non-standar itu bentuk standar. Seperti di Prolin, kita kalau mengubah ke bentuk standar itu artinya mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan penambahan beberapa variabel seperti variabel surplus, slack, maupun artificial. Tapi kalau di integer programming, kita nggak perlu penambahan surplus, slack, atau artificial. Di sini diberikan kondisi kapan mixed integer programming itu dikadakan bentuk standar. Yang pertama, fungsi tujuannya harus berbentuk maksimumkan. Kemudian yang kedua, semua kendalanya berbentuk lebih kecil sama dengan. Yang ketiga, semua variabel bilangan bulatnya mempunyai batas bawah 0 dan batas atas tak hingga. Yang terakhir, setiap variabel yang kontinu itu non-negatif dengan punya batas atasnya dengan tidak punya batas atas yang hingga, atau bisa kita sebut batas atasnya tak hingga. Jika keempat kondisi ini terpenuhi, maka dia disebut dengan bentuk standar. Selain itu, artinya non-standar, maka kita harus mengubahnya ke bentuk standard form. Ini namanya kondisi yang non-standar. Pertama, kasusnya minimasi atau minimumkan, artinya harus diubah menjadi maksimumkan. Kedua, pertidaksamaannya berbentuk lebih besar sama dengan, karena bentuk standar menghendaki lebih kecil sama dengan. Ketiga, persamaan, kendala persamaan. Keempat, variabelnya tidak terbatas tanda atau URS kita sering menyebutnya. Dia bisa kontinu, bisa integer. Kelima, variabel dengan batas bawah, positif atau negatif, karena kita menghendaki batas bawahnya bernilai 0. Keempat, variabel dengan batas atasnya tak hingga, karena kita maunya, variabel dengan batas atas hingga. Syarat standar variabel dengan batas atas tak hingga. Jika diberikan persoalan minimasi, minimumkan, artinya kita harus convert, mengubahnya menjadi bentuk standar. Contohnya seperti ini, minimumkan, artinya dia non-standar. Bagaimana cara mengubahnya menjadi bentuk standar? Dengan mengalihkan min 1. Jadi maksimumkan, kedua ruas kiri dan kanan dikalikan min 1. Min Z aksen sama dengan min CJXJ, min DKYK, seperti itu. Kamu boleh buat maximize min Z aksen. Kalau mau diganti maximize Z boleh, karena nanti kondisi Z itu akan sama dengan min Z aksen, tidak masalah. Kita punya contoh di situ. Kita ingin mengkonversikan minimum 3x1 dikurang 2x2 tambah 4x3. Minimum Z aksen ya kan? Jadi kalau mengubahnya menjadi standar berarti maksimum min Z aksen. Ada yang nulisnya gini. Nah, kalikan semua ruas kanan dengan negatif 1. Jadi min 3x1 plus 2x2 min 4x3.
Ada yang nulisnya min Z aksen, oke, saya buat circle hijau. Ada yang nulisnya jadi Z, karena dia mengganti Z sama dengan min Z aksen. Oke, paham? Gampang kan mengubah bentuk standar kalau minimumkan menjadi maksimumkan. Cukup kalikan min 1 untuk semua kedua ruas, kiri dan kanan. Sekarang contoh selanjutnya. Kalau pertidaksamaannya berbentuk lebih besar sama dengan, maka kita harus mengubahnya menjadi lebih kecil sama dengan. Kayak mana? Dengan kalikan min 1 juga. Contohnya pertidaksamaan ini. 6x1 kurang 5x2 tambah 3x3 besar sama dengan 10. Ini tandanya besar sama dengan, berarti dia non-standar. Bagaimana cara mengubahnya? Kalikan kedua ruas, kiri dan ruas kanan dengan min 1. Jadi min 6x1 plus 5x2 min 3x3 kecil sama dengan min 10. Dia hampir sama seperti fungsi tujuan yang minimum. Sekarang kalau kendalanya bertanda kecil sama dengan, kalau kendalanya bertanda sama dengan, bagaimana kita ngubahnya? Kita harus mengubah menjadi lebih kecil sama dengan. Artinya dia punya dua konversi. Jadi contoh yang pertama ini. Kita punya kendala min 2x1 tambah 5x2 min 3x3 sama dengan 15. Artinya, ini kan kendala yang diberikan. Min 2x1 tambah 5x2 min 3x3 sama dengan 15. Ini bentuknya non-standar. Akan kita ubah menjadi standar. Dia punya dua kemungkinan kalau sama dengan. Kemungkinan yang pertama, min 2x1 tambah 5x2 min 3x3 kecil sama dengan 15. Kemungkinan yang kedua, min 2x1 tambah 5x2 min 3x3 besar sama dengan besar sama dengan 15 kemungkinannya. Jadi kalau sama dengan tuh bisa kecil 15 atau besar sama dengan 15. Yang kecil sama dengan 15 ini udah bentuknya standar. Bagaimana yang ini? Tandanya besar sama dengan. Dia harus dikonversikan dong dengan mengalihkan kedua ruas dengan tanda min 1. Kalikan min 1. Jadi 2x1 min 5x2 plus 3x3 kecil sama dengan min 15. Pahamkah? Jadi kendalanya yang mana? Jadi bagaimana bentuk standar dari min 2x1 tambah 5x2 min 3x3 sama dengan 15. Ini bentuk standarnya yang saya buat circle kuning, jadi ada dua. Oke. Dipelajari semakin sering latihan, jadi kalian akan semakin lebih paham. Silakan kalau mau dicatat atau di screenshot. Oke, kalau sudah saya hapus. Kita udah mengubah bentuk fungsi tujuan yang minimum jadi maksimum. Kendala yang lebih besar diubah menjadi sama dengan. Yang ketiga ini kalau kendalanya sama dengan. Jadi diubah satu besar, satu kecil. Selanjutnya, bagaimana kalau variabelnya itu kontinu atau integer dan tidak terbatas tanda? Di buku-buku kita sering menulisnya URS. URS. URS itu artinya unrestricted in time, tidak terbatas tanda. Jadi dia bisa negatif, bisa positif, ataupun nol. Penentuannya seperti ini, XY sama dengan XY plus dikurang XY min. Jadi kalau X3-nya URS, berarti X3 sama dengan X3 plus dikurang X3 min. Kalau nilai X3-nya positif, lebih besar dari 0, maka X3 plus sama dengan X3. Kalau dia lebih kecil 0, berarti X3 min sama dengan min X3. Nanti di latihannya kita baru paham. Oke. Yang terakhir, variabelnya berbentuk kontinu, di mana dia punya batas bawah itu positif atau negatif. Jadi kalau batas bawah kita sebutlah LJ yang positif. Batas bawah yang negatif namanya LK. Bagaimana mentransformnya? Jadi X aksen J sama dengan XJ kurang LJ. Atau Y aksen K sama dengan YK dikurang LK. Lower bound-nya. Nah, ini ada contoh.
Contoh yang pertama, maksimumkan 3x1 kurang 11x2 gitu ya. Coba kita coba dulu yang pertama. Saya beri waktu ya, silakan coba dulu. Silakan coba sebentar ya. Oke, bagaimana sudah dicoba? Oke, saya bahas ya. Dari soal yang pertama kita. Saya ganti share whiteboard-nya. Oke, keluar ya whiteboard saya. Itu kasusnya minimumkan, udah pasti otomatis dia non-standar. Jadi kita ngubahnya jadi maksimumkan. Jadi bentuknya maksimumkan. Nah ya, maksimumkan. Berarti kalikan min 1 ya, min 3x1 plus 11x2 min 5x3 min x4. Oke, subjek to-nya, kendala yang pertamanya bagaimana? Subjek to dan kendala. Kendala yang pertama, tandanya udah kecil sama dengan, berarti mantep. Sudah standar dia. Oke, bagaimana dengan kendala yang kedua? Kendala yang kedua, tandanya besar sama dengan. Ubah artinya. Kita ubah dengan dikalikan semua ruas dengan min 1. Ruas kiri kali min 1, ruas kanan kali min 1. Jadi x1 min x2 min x3 plus 2x4 kecil sama dengan min 3. Kayak mana kendala non-negatifnya cukup tulis seperti ini. Tetap dia ya. Oke, ini udah cara ngubahnya ke bentuk standar. Selanjutnya, udah mau dicatat dulu? Silahkan. Oke. Oke, saya screen baru ya. Sekarang contoh yang kedua tadi. Kasusnya udah maksimumkan, oke. Berarti dia tetap. Nggak perlu kita konversi atau standarkan. Oke, dengan kendala. Nah, kendala yang pertama tandanya besar sama dengan. Artinya ubah dong jadi kecil sama dengan. Kalikan min 1 semua ya. Min x2, min x3, min x4 kecil sama dengan min 13. Kendala yang kedua, mantap. Benar ya, tandanya kecil sama dengan. Sudah, tulis kembali. Sekarang ini ada yang sedikit berbeda. Kendala yang ketiga, X1 unrestricted in sign URS. Jadi X1 itu sebenarnya apa? X1 sama dengan X1 plus dikurang. Bentar ya. Jadi X1 sama dengan X1 plus dikurang X1 min. Terus, bagaimana? Yang keempat, itu cuma kendala non-negatif ya. X2, X4, X5 besar dari 0. Kendala yang kelima, X3 besar sama dengan 2, berarti
X3 sama dengan, gimana? Bentar ya. Nah, nih. Bentar. Kalau tadi URS, saya mau menunjukkan. Nah, kalau URS tadi X3, berarti X3 sama dengan X3 plus dikurang X3 min. Kayak mana kalau dia lower bound, jadi lebih kecil kan? Lebih kecil daripada min 2. Negatif pula lower boundnya. Berarti X aksen 3 sama dengan X3 dikurang L3 lower boundnya. Oke, saya coba stop dulu. Kita kembali ke whiteboard tadi. Oke, jadi terhapus ya, saya ulang lagi ya. Jadi tadi kasusnya udah maksimumkan, dia udah standar, tinggal ditulis ulang dengan kendala. Nah, sorry. Yang kendala pertama itu standar kendalanya besar sama dengan, jadi kita harus ngubah. Kalikan min 1 semua di kedua ruas. Oke. Kendala yang kedua mantap ya, karena dia udah lebih kecil sama dengan. Bagaimana dengan kendala ketiga, URS ya. X1-nya X1-nya URS, artinya X1 sama dengan X1 plus dikurang X1 min. Terus kendala yang keempat, itu kendala non negatif, X2, X4, X5 besar sama dengan 0, jadi nggak perlu dikonversikan lagi. Kendala yang kelima, X3 besar sama dengan min 2, artinya X aksen 3 sama dengan X3 dikurang min 2. X3 tambah 2. Kalau X aksen 3 sama dengan X3 tambah 2, berarti X3 sama dengan X aksen dikurang 2. Nilai yang saya lingkar merah ini, kita substitusikan semuanya ke dalam model semula. Jadi, model kita menjadi maksimumkan min, bukan X1 lagi. X1 plus min X1 min plus 5X2 plus 2X3. X3-nya X aksen 3 dikurang 2 kurang 7X4 kurang X5. Kalau dirapikan jadinya maksimumkan min X1 plus X1 min, ya kan? Plus 5X2 plus 2X aksen 3 min 4 plus 7X4 min X5. Min 4 angka tanpa variabel boleh diputar ke belakang, oke, sama aja. Oke, dengan kendala, gimana ngubahnya? Min X2-nya tetap, bukan min X3. Min dari X aksen 3 min 2. Min X4 kecil sama dengan min 13. Jadi dia ekuivalen dengan min X2 min X aksen 3 plus 2 min X4 kecil sama dengan min 13. Atau dia juga ekuivalen dengan min X2 min X aksen 3 min X4 kecil sama dengan min 13 min 2, min 15. Itu kendala yang pertama. Ini kendala yang pertama. Terus kendala yang kedua gimana? Kendala yang kedua,
Itu ya, X1-nya diganti jadi X1 plus dikurang X1 min, min X2 plus 2X4 plus 2X5 kecil sama dengan 4. Dah. Terus tambah jadi bentuk, yang saya buat ya, ini bentuk kuning, ini bentuk fungsi tujuan yang standar, kendala pertama yang standar yang saya circle kuning, kendala standar kedua yang standar saya circle kuning, nanti terus ulang kembali ya. Bagaimana dengan kendala ketiganya? Jadi kendala ketiganya X1 plus, kita punya X1 min, nggak ada X1 lagi kan, udah dikonversi X2, X aksen 3, X3-nya udah diganti, X4, X5 besar sama dengan 0. Dah, itu cara mengubahnya. Oke, latihannya kembali dicoba-coba ulang. Saya memberikan tugas di 3 soal terakhir yang ada di buku. Nanti saya kasih tempat untuk pengerjaan tugas di e-learning kalian. Adakah pertanyaan? Kalau nggak ada, cukup. Kita ketemu lagi nanti selanjutnya di pertemuan ketiga. Terima kasih, selamat siang.